Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel Zarbit. Oke, malam ini kita lanjut ngebahas soal sakit kelinci kembung dan mencret. Oke, video yang kemarin sudah kita bahas soal kelinci kembung. Untuk malam ini kita akan membahas bagaimana caranya mengatasi atau mengobati kelinci mencret untuk anakan maupun indukan. Oke teman-teman, pertama-tama kita bahas dulu apa penyebab kelinci anakan jadi mencret ataupun indukan jadi mencret. Biasanya untuk kelinci anakan itu penyebab mencret itu biasanya dari pakan ya, kebanyakan dari pakan, dan itu juga berlaku untuk yang dewasa. Jadi betapa pentingnya pemilihan pakan yang tepat buat kelinci agar kelinci kita tetap sehat dan tidak terjadi hal-hal yang seperti mencret ataupun kembung. Oke, langsung aja. Penyebab pertama kelinci mencret itu untuk anakan biasanya teman-teman itu salah pakan. Salah pakan itu biasanya kalau misalkan teman-teman kan udah nanya ke peternaknya bahwa makannya itu rumput ataupun dikasih makan ampas tahu. Nah, kenapa padahal udah teman-teman ikutin saran dari peternaknya itu dikasih rumput dan juga dikasih ampas tahu, jamnya makannya pun sama, tapi tetap mencret? Itu biasanya dari rumputnya teman-teman. Jadi kalau teman-teman tuh ngarit atau mempersiapkan pakan kelinci dari rumput, itu teman-teman dari ngarit atau pemotongan rumput itu ditunggu atau diangin-anginkan atau didiamkan terlebih dahulu rumputnya selama minimal 3 jam teman-teman. Jadi itu rumput itu kan ada getahnya. Lah kalau didiamkan atau diangin-anginkan selama 3 jam itu untuk mengurangi kadar air, juga mengurangi menghilangkan getah-getah tadi. Jadi getah-getah tadi keluar teman-teman selama 3 jam tadi. Kenapa bisa anak kelinci mencret makan rumput segar? Itu gara-gara getah tadi ya, getah sama terlalu banyak kadar air. Jadi anak kelinci itu perutnya masih rentan teman-teman. Jadi rumput yang tadinya sehat itu bisa jadi berbahaya bagi anak kelinci kalau tidak didiamkan terlebih dahulu. Terus juga bisa karena suhu atau cuaca. Untuk cuaca itu biasanya pergantian cuaca itu teman-teman, di minggu-minggu pertama pergantian cuaca itu sering banget saya di kandang itu terjadi anakan mencret. Karena suhu udara yang ekstrim, perpindahan suhu udara ekstrim itu bikin anak kelinci yang pertama pasti stres, terus yang kedua itu kaget teman-teman. Dia kan masih dalam proses pertumbuhan, belum bisa menangani perbedaan suhu tadi. Itu untuk anak kelinci. Nah, terus juga faktor kebersihan kandang. Misalkan di kandang tadi ya, di kandang teman-teman itu terbuat dari kayu. Nah, kalau alasnya terbuat dari kayu itu biasanya pipisnya itu teman-teman mengendap lama kelamaan. Kalau terus dipipisin di satu tempat itu lama-lama kelinci kayunya lantai kayu tadi basah, itu nyerap air kencing tadi teman-teman. Jadi kayak basah gitu kayunya. Jadi ini kakinya ini kelinci kan suka jilatin kaki depannya. Kalau kaki depannya nginjek air atau nginjek sesuatu yang basah atau sesuatu yang aneh, itu biasanya dijilatin sama dia, sama anak kelincinya. Terus ya udah,
Alhasil anak kelinci tadi dijilatin kencing yang dia injek tadi dan masuk ke perutnya, itu bisa juga jadi pemicu mencret. Terus kalau untuk indukan itu biasanya mencret teman-teman, indukan yang habis lahiran. Itu kan lagi masa pemulihan rahim. Itu mungkin karena juga stres, terus juga masuk karena cuaca tadi, perpindahan cuaca yang ekstrim tadi, dari panas langsung ke dingin. Itu juga kelembapan kandang pengaruh juga ya untuk mencret ya. Oke, itu aja biasa yang saya tahu teman-teman untuk biasanya yang terjadi di kandang saya, yang saya alami, faktor-faktor yang saya tahu penyebab mencret. Nah, obatnya apa saya teman-teman? Dulu sebelum tahu obat ini saya nggak pernah kepikiran make atau ngobatin lewat dari obat-obatan. Saya dulu makainya dari daun teman-teman, atau dari makannya sendiri. Itu saya kasih daun jambu biji. Daun jambu biji itu kadang kelinci kurang mau ya, karena mungkin ya nggak terbiasa saya kasih daun jambu atau apa gitu mungkin teman-teman. Terus juga daun pepaya teman-teman, daun pepaya bisa juga buat ngatasi mencret. Terus daun pisang yang sudah tua ya, jangan yang muda. Daun pisang yang sudah tua, yang bukan yang kering, yang tua lah pokoknya. Jangan yang kuning juga, itu juga bisa teman-teman. Cuman masing-masing daun tadi itu ada efeknya juga. Misalnya kayak kemarin saya pengalaman di kandang, saya kasih daun pisang. Nah, untuk anakan itu nggak apa-apa. Tapi daun pisang itu kalau kita ngasihnya sering atau rutin atau terlalu sering, hampir tiap hari kita kasih daun pisang itu, dia kayak kelincinya itu kurus teman-teman. Nutrisi yang tadinya harusnya maksimal diserap, gara-gara getah daun pisang tadi itu gagal diserap, berkurang penyerapan nutrisinya. Jadi anak kelinci itu kurus efeknya. Begitu juga sama indukan kelinci kurus gitu. Nah, contohnya itu yang pengalaman yang saya tahu teman-teman. Nah, setelah saya pakai cara ini, alhamdulillah nggak butuh waktu lama teman-teman. Paling 1 hari 1 malam, besok paginya udah mulai membaik. Mencretnya udah hilang, ngengeknya udah mulai menggumpal, cuma masih agak lembek. Itu jadi obatnya gampang teman-teman, simple, di mana-mana teman-teman juga bisa, di warung-warung terdekat juga ada. Yang pertama saya pakai itu diapet teman-teman. Teman-teman udah pasti tahu kan, kapsul diapet itu. Nah, karena kenapa saya milih kapsul diapet? Itu kan bagi manusia kan lumayan banyak manjurnya tuh, karena ya di samping itu terbuat dari ekstrak daun jambu biji juga, jadi kebanyakan cocok lah. Saya coba, saya praktekkan, alhamdulillah manjur teman-teman. Caranya ini saya di kandang saya ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat tuh, ini tuh saya bekas mencairkan kapsul tadi. Takarannya atau dosisnya untuk anak kelinci yang baru teman-teman beli kayak gini, umur 2 bulan sampai umur 5 bulan teman-teman kan masih tanggung tuh gedenya. Jadi 1 kapsul itu dibagi 2, jadi separuh aja teman-teman, separuh, lalu larutkan sama air biasa ya, atau air matang, itu 2 sendok makan dilarutkan. Habis itu setelah teman-teman larutkan, teman-teman siapin ini sepet ini. Jadi untuk 1 kelinci ini yang kayak gini ukurannya, yang paling kecil lah pokoknya umur 2 bulan itu, teman-teman kasih 1 full ini teman-teman. Terserah ya, mau dia bisa minum semua nggak, syukur. Kalaupun juga separuh, cuman 0,5 ya nggak apa-apa, yang penting dia bisa meminumnya. Caranya kalau teman-teman kasih dijilatin gini doang dia nggak mau. Teman-teman harus sedikit paksa masukkan ke mulutnya. Jadi begitu masuk teman-teman,
begitu masuk udah cepet-cepet disuntik seret gitu. Nah biar nanti dia walaupun tumpah-tumpah nggak apa-apa, yang penting dia mau bisa sampai ngejilat di lidahnya udah masuk itu obatnya. Itu untuk anak kelinci ya. Terus itu berapa hari? Itu saya biasanya sehari aja teman-teman. Besoknya kita cek kalau masih nya mencret, kasih lagi 1 kali lagi suntik kayak takaran yang tadi juga kan, sisa separuh tuh yang tadi itu dibungkus pakai plastik, disimpan pakai besok. Jadi besok tuh teman-teman bisa suntik lagi, sisanya dilarutkan lagi 2 sendok air pakai sendok makan, disuntik lagi kayak cara yang tadi. Insya Allah tuh 2 hari udah sembuh teman-teman. 2 hari tuh tak kotorannya udah normal lagi, udah nggak mencret lagi. Itu untuk anakan ya. Kalau untuk indukan itu 1 kapsul 4 sendok makan airnya. Itu usahakan harus habis teman-teman. Jadi 1 kapsul itu teman-teman harus habiskan untuk 1 hari. Disuapin ke kelinci dewasa ya. Kalau untuk takaran kelinci dewasa 1 kapsul nggak apa-apa. Itu dicairkan 4 sendok makan aja airnya. Nah udah sama caranya disepet ke mulutnya langsung ya. Efeknya juga sehari 2 hari juga pasti sembuh teman-teman. Dan di kandang saya itu 100% berhasil, alhamdulillah cocok. Nah teman-teman nanti bisa dipraktekkan di rumah. Tapi ingat ya teman-teman, kalau teman-teman motong itu kapsulnya separuh, itu disimpan atau dibuang nggak apa-apa, beli lagi nanti untuk biar lebih amannya. Tapi kalau teman-teman males beli atau udah jauh atau nggak sempet ya disimpan aja sisanya. Oke teman-teman, untuk kelinci mencret dari saya itu tipsnya. Semoga bermanfaat di kandang teman-teman, di kelincinya teman-teman juga bisa sembuh. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan atau apa bisa di komen, nanti saya bakal bikinkan videonya. Saya akan bakal kasih tahu apa yang saya tahu. Berbagi itu bagus, nggak ada ruginya, dan juga ya berkah buat kita semua. Oke teman-teman, itu aja. Terima kasih yang udah nonton. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.